sebenarnya untuk pembangunan gedung ini sudah kita bicarakan lama dengan counterpart kami DPM PTSP. Cuma dalam perjalanan renovasi fisik atas gedung ini bukan DPM PTSP yang menjadi leading sector atau pengguna anggarannya, tetapi BPPKAD. Nah, ini ada sedikit persoalan karena apa, tidak yang membutuhkan langsung bukan DPM PTSP. Cuma kami mencoba berada di tengah-tengah dengan mengatakan bahwa yang penting DPM PTSP sebagai user pengguna atas gedung ini itu harus sesuai dengan orderannya. Salah satu yang penting dari orderan itu adalah sekitar 8 syarat untuk bisa di-launchingnya MPT ini, Smart Pelayanan Publik ini. Di antaranya adalah counter, kemudian ruang laktasi, sudut baca, kantin, dan beberapa fasilitas lain. Akses difabel juga. Yang akses difabel, ya, akses difabel ini bagian dari gedung ini. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa namanya yang kita lihat pada hari ini, kalau saya sebagai apa namanya counterpart yang sudah beberapa kali dibanding di tempat lain, ini kita menemukan beberapa hal yang menurut kami belum pada pemenuhan standar untuk launching. Misalnya apa? Akses difabel yang di depan pintu sudah saya tanyakan, ini akses difabelnya di mana? Dijawab di samping. Ketika saya di samping mengatakan ini sudah di bagian dari DC, belum. Sudah, tapi digeser karena ada kebutuhan yang lain. Loh, kenapa disampingkan? Geser. Ya katanya akan ada tambahan anggaran. Nah, saya bilang kalau nggak ada akses difabel nggak mungkin bisa di-launching. Menpan nggak akan mungkin terima. Ya. Jadi nanti pertama akses difabel sebelum di-launching harus siap. Kemudian yang masih kita lihat dan saya belum lihat tapi sudah diinformasi fasilitas-fasilitas yang menyangkut kepentingan pengguna MPT ini, masyarakat pengguna, seperti ruang laktasi, tempat bermain anak, itu semua difokuskan di basement. Sedangkan pelayanannya ada di lantai 1, lantai 2. Nah, padahal kalau ada ruang laktasi ini fungsinya adalah sambil menyusui, menunggu antrian. Idealnya ini harus satu lantai dengan tidak bisa pelayanan, nggak bisa. Salah satu solusinya seperti itu. Jadi kalau secara keseluruhan saya cukup pesimis. Saya orang awam untuk pembangunan, tapi saya cukup pesimis kalau nanti 17 Agustus bisa selesai ini. Tapi ini sekali lagi awam pembangunan. Tapi secara keseluruhan karena saya adalah mendampingi Pak Toto sebagai user, sekali lagi sebagai user, ini yang dibutuhkan oleh DPM PTSP sudah terpenuhi semua. Ya. Jadi counter sudah dibedakan antara counter yang dari OPD sama counter untuk instansi vertikal. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Kemudian yang belum lagi nih, maaf, yang belum pasti adalah akses masuk dan keluar untuk kendaraan mobil. Ini juga belum clear ya. Katanya pakai anggaran yang tambahan itu. Kemudian ruang parkir juga di awal sekali kita sudah diberi informasi pagar mau dibuka dengan beteng halberg sehingga lahan parkir ada di sana. Tapi ini tadi dari kontraktornya bilang sementara parkir hanya yang atas ini sangat tidak memenuhi. Kenapa? Ini ada sekitar 194 jenis layanan. Terus ada mungkin puluhan daripada counter-counter. Kalau satu jenis tidak masalah. Kalau 194 jenis berarti banyak orang yang akan fokus ke sini. Ini memerlukan lahan parkir. Itu yang saya lihat juga belum dipenuhi. Yang berikutnya adalah untuk kantin. Kantin ini salah satu syarat. Ini juga belum ada. Kemarin waktu informasi pertama nanti akan menyatu dengan galabul, artinya tembok galabul ini dibuka. Tapi ketika launching
nanti juga belum ada rencana buka itu menurut kontraktor. Jadi ini juga tidak memenuhi syarat. Ada syarat yang belum terpenuhi yaitu kantin. Nah ini saya kira nanti tinggal Menpan waktu ke sini apakah itu dilihat sebagai persyaratan yang kurang dan harus. Kalau itu bisa ditangguhkan berarti lonceng mungkin bisa. Tapi kalau itu belum ya enggak. Bisa kopi karena pelayanan itu biasanya kan rame kalau misalnya parkir di sini, tapi kalau nanti katanya kalau ini nanti penuh di belakang bisa parkir di sebelah, bisa parkir di selatan. Rencana kan mau ditembuskan dengan balabu rencana parkir juga cuman ya itu caranya ya parkirnya harus masuknya harus Pintu masuk. 2 pintu. Memang kalau bicara fisik, persiapan fisik itu BPPKD yang mengerjakan. Yang kedua, kami kan sebetulnya user itu mengatakan saya butuh ini dan sebagainya. Secara makro garis besar memang sudah ada semua. Kemudian nanti kontrak kan selesai 23 Juli sampai 23 Juli tentu akan kita lihat. So, yang penting lagi tim dari Menpan itu mesti datang dulu ke Solo sebelum launching. Menpan akan memberi opini nanti layak forum di launching sudah memenuhi syarat atau belum, nah itu yang kita tunggu. Sebetulnya targetnya Mei mau begini, tapi karena ada bencana COVID ini memang ditunda. Ya, itu. Dari calon pengguna apa ya Pak yang perlu di perhatikan? Ya, dari calon pengguna gini, kita sudah siapkan MOU dan perjanjian kerjasama. Sudah kita cermati satu persatu, ini tinggal teken. Karena kita sudah menawarkan, hanya tambahan orang, enggak cukup Pak, tinggal teken. Dan nanti mestinya sebelum hari H kan mesti begini. Seperti itu kita mereka akan lihat. Jadi dalam kerjasama itu sudah jelas ada kewajibannya ngopo dan sebagainya ada. Kalau ruangan-ruangan sekat-sekatnya itu udah sesuai dengan peruntukan ya Pak? Iya, ya itu termasuk anu kita. Karena kita user kita misalnya obo seperti itu, sudah juga dipenuhi itu. Jadi sekali lagi lantai dasar untuk fasilitas yang dibutuhkan, basement, lantai 1 untuk teman-teman UPD kota, lantai 2 untuk yang vertikal, lantai 3 full untuk teman-teman DPM BTSP, lantai 4 untuk meeting room dan ruang kepala. Cara garis besar itu. Jadi ada yang menyampaikan bahwa uang lokasi harusnya satu lantai dengan begini, karena gedung ini sudah ada dan kita mengoptimalkan memanfaatkan, ya yang ada kita manfaatkan. Beda kalau belum ada menjadi ada, tentu kita idealis gedungnya dia dan sebagainya. Tapi masuk parkir juga. Ya. Solusinya nanti Pak, solusinya nanti harus ada semacam horn gitu. Oh ya jelas itu sudah dari atas sampai bawah sudah ada, karena ya kalau panggilan dan sebagainya kan harus parkir sementara ini manfaatkan yang sudah ada ini. Nanti kedepannya kan ada Passenberg, Politer, ada Galaxy, pesannya Pak Wali tadi juga ada semua, sehingga satu kesatuan yang memang ini MPP ditunjang uang parkir seperti ini, tunjang kuliner seperti ini. Nah, subscribernya Irawan Wibisono. Langsung saya follow itu.